Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Wahyuni, mahasiswi IAIN Salatiga, Prodi Sejarah Peradaban Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah Sejarah Kebudayaan Islam Jawa, di mana dalam video ini saya akan membahas sedikit tentang tradisi punggahan, yaitu tradisi yang dilakukan masyarakat Jawa dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Tradisi punggahan ini berasal dari kata munggah, yang dalam bahasa Jawa munggah berarti naik, mancat, atau memasuki tempat yang lebih tinggi. Tradisi ini dimaksudkan agar kita dalam memasuki bulan Ramadan harus menyambutnya dengan lebih meningkatkan lagi keimanan kita. Tradisi ini dilakukan setelah melakukan tradisi nyadran atau 3-4 hari sebelum memasuki bulan Ramadan. Tradisi ini dilakukan dengan cara kenduri di setiap rumah warga dengan cara bergiliran, atau juga bisa dilakukan dengan cara bersama-sama di masjid atau musola sesuai kesepakatan di wilayah tersebut. Dalam kenduri ini, menu wajib yang harus ada yaitu ketan, apem, pasung, dan juga pisang. Keempat menu wajib ini dahulu oleh Sunan Kalijaga dimaknai sesuai dengan tafsiran dari bahasa Arab. Ketan yang berasal dari bahasa Melayu ditafsirkan dengan bahasa Arab, yaitu kata khotoan yang berarti kesalahan. Warna putih susu pada ketan ini melambangkan kesucian yang akan masyarakat dapatkan sebelum memasuki bulan Ramadan ini. Pada saat inilah saat kita memiliki kesalahan kepada sesama manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi kesempatan untuk membersihkan diri dengan cara bersedekah dalam kegiatan dalam tradisi punggahan ini. Yang kedua yaitu kue apem. Kue apem ditafsirkan dengan lafaz afwan yang berarti meminta maaf atau maaf, di mana kita sebagai manusia harus saling memaafkan, di samping juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian yaitu kue pasung yang ditafsirkan dengan lafaz fasaum, atau yang artinya berpuasalah. Berpuasa ini dilakukan setelah kita bertaubat dan meminta maaf, atau dalam bahasa Jawa pasung dimaknai dengan memasung atau mengikat diri kita dari hawa nafsu agar saat kita memasuki bulan Ramadan kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan atau syariat agama, termasuk juga memasung amarah agar hati kita lebih sabar dengan apa yang sedang dijalani saat ini. Sedangkan pisang, atau dalam bahasa Jawa disebut dengan gedang, ini ditafsirkan dari bahasa Arab yaitu godan, yang artinya esok hari atau waktu yang akan datang. Pisang yang digunakan ini yaitu pisang raja, di mana dalam bahasa Arab disebut dengan hud dan roja'a, yang bermakna bahwa semua yang kita harapkan agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk harapan-harapan dari makna ketiga menu sebelumnya. Singkatnya, makna dari keempat menu yang wajib ada dalam tradisi punggahan ini yaitu kita harus bertaubat dan saling memaafkan sesama manusia, di mana setelah itu kita dianjurkan untuk berpuasa di kemudian hari. Dan yang dimaksud dengan kemudian hari ini yaitu berpuasa di bulan Ramadan.
Meskipun tradisi punggahan ini tidak ada dalam syariat Islam, namun ada beberapa hal atau beberapa hikmah yang dapat diambil, seperti budaya saling memaafkan sesama manusia dan juga membersihkan jiwa dari segala kesalahan dalam upaya menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dalam tradisi ini juga masih kental dengan budaya Jawa, di mana dalam pembacaan doanya dipimpin oleh dua orang, yaitu ustadz dan juga sesepuh desa di situ, di mana bahasanya juga menggunakan dua bahasa, yang pertama bahasa Arab dan juga bahasa Jawa. Di beberapa wilayah juga di setiap rumah masih mempertahankan adanya sesajen, di mana sesajen ini sebelumnya telah didoakan oleh sesepuh desa di situ, dan sesaji ini serupa dengan menu yang digunakan dalam kenduri, yaitu ketan, apem, pasung, dan juga pisang. Hanya saja makanan ini ditempatkan dalam sebuah piring dan juga ditambahkan dengan minuman. Meskipun sesaji identik dengan hal-hal negatif, namun dalam tradisi punggahan ini sesaji hanya digunakan sebagai sarana tambahan untuk mendoakan para leluhur atau sesepuh yang telah meninggal sebelumnya. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan juga kekurangan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.